hold still, please? Halo para tukang lalajo dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat seperti biasanya? Tentunya berjumpa kembali dengan saya Martin. Dan di video kali ini saya akan merangkum kembali alur cerita film, yang berjudul No Country Old Man yang diliris tahun 2007, yang disutradarai sutradara terkenal tentunya, ada Ethan Coen dan Joel Coen dan juga seorang aktor ternama yang tak asing di mata kalian. Yap, Javier Bardem, yang dimana perannya kali ini menjadi seorang pembunuh bayaran, yang dikenal dengan aksinya, membunuh seseorang dengan santai tapi menyakitkan, ditambah dengan penampilannya, yang membuat kalian pun was-was bila bertemu dengannya. Dan seperti apakah aksinya? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cekicrot Slebeu Gaskeun. Kisah dimulai pada tahun 1980-an di sebuah gurun yang gersang yang bertempat di Terrell County, Texas. Cerita pun akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran yang berjiwa psikopat di tempat tersebut, yang bernama Anton Chigurh, dan ini orangnya. Di mana Anton pun dikenal sebagai pembunuh bayaran yang sangat sadis dan ditakuti di kota tersebut, di mana saat melakukan aksinya, Anton pun dengan kejam membunuh korbannya, tanpa melihat usia, pangkat, dan jabatan korban. Di mana pada masa lalu dengan teganya Anton telah membunuh seorang wanita muda sekaligus kekasih dari seorang sheriff paling dihormati di kota itu yang bernama Ed Tombell, dan ini rarainya. Di mana atas kejahatan dalam membunuh seseorang dengan senjata andalannya yang menyerupai mesin kompresor, membuat Anton pun seringkali menjadi langganan keluar masuk, dinginnya dikurung di balik terali derita. Dan beralih ke tempat lain, kini kita pun akan diperlihatkan seorang pemburu, sekaligus seorang alumni veteran Perang Dunia yang tidak perlu diragukan lagi dengan keahliannya, yang bernama Llewellyn Moss. Di mana Moss pun sedang menikmati masa pensiunnya dengan berburu hewan liar untuk memenuhi resiko dapur kesehariannya. Dan pada saat Moss akan mengambil hewan hasil buruannya, Moss pun dikejutkan dengan tetesan darah yang bercucuran hingga membawanya pergi ke suatu tempat. Di mana Moss pun disuguhkan pemandangan yang sangat mengerikan, dengan banyaknya mobil yang rusak dan banyaknya para mayat yang berserakan di tempat tersebut. Dan ternyata kejadian mengerikan tersebut dilatar belakangi suatu transaksi barang haram dari kedua kelompok yang tidak sesuai rencana dan berujung terjadi peperangan dari kedua pihak. Pada saat Moss akan menyelidiki lebih lanjut, Moss pun tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang sedang sekarat di tempat tersebut. Di mana pria tersebut pun mencoba untuk meminta pertolongan kepada Moss untuk memberinya segelas air mineral untuk menghilangkan rasa dahaganya, di mana Moss yang tidak ingin terlibat kejadian tersebut pun tidak memperdulikannya dan justru mencoba untuk merampas semua senjata yang ada padanya. Di sisi lain tak jauh dari TKP, Moss pun tak sengaja menemukan sebuah koper yang berisi uang haram yang begitu banyak, di mana Moss yang menyadari bahwa dirinya telah mendapatkan rezeki nomplok. Lantas Moss pun bergegas pergi membawa uang haram tersebut. Dengan uang panas yang dia temukan sebelumnya, tentunya Moss pun berharap bisa merubah hidupnya bersama sang istri tercinta yang bernama Carla Jean menjadi lebih baik. Sementara itu, Moss pun merasa berdosa telah meninggalkan orang yang sedang sekarat. Lantas Moss mencoba untuk pergi kembali dengan membawa sekompan air untuk menolong pria yang sedang sekarat tersebut. Namun naas, sesampainya di sana pria yang sedang sekarat sebelumnya pun telah tewas. Dan tak lama dua orang misterius pun datang, dan mengejar Moss, di mana Moss pun dibuat ketar-ketir panik ketakutan. Di mana Moss pun mencoba untuk menyelamatkan diri dengan melompat ke sebuah sungai kecil untuk menghindari dua orang misterius yang menembakinya. Sementara dengan luka tembak yang Moss dapatkan, tentunya membuat Moss pun menyadari bahwa uang yang dia temukan sebelumnya akan membawa suatu malapetaka dan membahayakan nyawa dirinya dan orang terdekatnya. Di mana Moss yang tidak ingin hal itu terjadi, lantas Moss pun terpaksa harus pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan mengantarkan sang istri ke tempat orang tuanya. Di sisi lain kini sang pembunuh bayaran bersama dua orang rekannya pun datang.
Di mana Anton pun mendapatkan misi untuk mengambil kembali sebuah koper yang berisi uang haram dari sebuah transaksi narkoboy yang tidak sesuai rencana di tempat tersebut. Menyadari uang tersebut telah dibawa orang lain, lantas Anton pun marah dan menembak dua rekannya. Pagi hari pun tiba, setelah mendapatkan suatu keluhan kabar mengerikan dari masyarakat, lantas Sheriff Tombel bersama anak buahnya mendatangi suatu tempat terjadinya peperangan. Di mana Tombel pun mencoba untuk menyelidiki kasus dan latar belakang terjadinya peperangan yang melibatkan banyak korban yang berjatuhan di tempat tersebut. Ternyata kejadian itu pun melibatkan salah satu warganya yaitu Moss, di mana fakta tersebut pun terbukti dengan adanya mobil Moss yang terparkir di tempat tersebut. Sementara itu di tempat lain, dengan bantuan alat pelacak yang terdapat pada koper yang dibawa Moss, kini Anton pun secara paksa masuk ke tempat kediaman Moss berada. Namun naas ternyata Moss beserta istrinya telah pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain dengan membawa sebuah koper di tangannya, Moss pun pergi seorang diri ke suatu tempat di Del Piero untuk menyewa suatu penginapan motel di sana. Dan tak lama Sheriff Tombel pun datang ke tempat tinggal Moss berada. Namun terlambat Moss ternyata sudah pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Di sisi lain Tombel pun mulai menyadari bahwa Moss sedang diburu oleh seseorang yang berbahaya, yang mencoba untuk membunuhnya. Dan di sebuah penginapan Moss pun berinisiatif untuk menyembunyikan kopernya di suatu lubang udara. Sementara itu Moss pun pergi ke suatu tempat untuk membeli sebuah perlengkapan dan persenjataan untuk melindungi dirinya dari seseorang yang tidak dikenal yang mengincar nyawanya. Di sisi lain saat akan kembali ke penginapannya, di mana Moss pun mulai menyadari bahwa ada bahaya di tempatnya. Di mana Moss pun mencurigai sebuah mobil misterius yang terparkir di tempat penginapannya. Moss yang menyadari hal tersebut pun, lantas mencoba untuk mengurungkan niatnya untuk berhenti, di mana Moss pun lebih memilih untuk menyewa penginapan di tempat lainnya. Sementara itu psikopat Anton yang berambisi untuk membawa kembali uang haram yang dibawa Moss pun mencoba melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Dengan bantuan sebuah alat pelacak, psikopat Anton pun mulai pergi ke suatu tempat di Del Piero. Dan di tempat lain kini kembali ke sebuah motel, tempat di mana Moss menyembunyikan uang haramnya. Di mana dengan kecerdasan Moss pun mencoba untuk menyewa kamar lainnya yang terhubung dengan tempat uang haram yang ia sembunyikan sebelumnya. Dan kini sebuah alat pelacak pun berbunyi, di mana Anton pun menyadari bahwa pelaku yang membawa uang haram tersebut sedang bersembunyi di dalam penginapan. Di sisi lain Moss pun sedang berusaha mencoba untuk mengambil koper yang dia sembunyikan sebelumnya. Namun naas kini psikopat itu pun sedang bersiap-siap untuk membunuh dengan senjata andalannya. Dan pada saat psikopat itu akan masuk ke sebuah pintu, tiba-tiba namun sangat disayangkan setelah membunuh semua orang yang ada di tempat itu, Anton pun tidak menemukan koper yang berisi uang haram yang ia cari. Di mana ternyata orang yang psikopat bunuh dengan kejam itu bukanlah yang membawa koper, melainkan mereka ternyata sekelompok pembunuh bayaran yang sama bertujuan untuk mengambil sekoper uang yang dibawa oleh Moss. Sementara itu, ternyata Moss pun sudah pergi melarikan diri dengan menaiki sebuah mobil. Di sisi lain ternyata kabar pembunuhan yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh seorang psikopat pun terdengar oleh Sheriff Tombel. Di mana Tombel yang menjunjung tinggi rasa keadilan tentunya ingin menghentikan tindakannya dan juga ingin menangkap psikopat tersebut. Menyadari bahwa psikopat tersebut sedang memburu Moss lantas Tombel pun menemui istri Moss untuk bernegosiasi dengannya. Di mana Tombel pun menawarkan bantuan untuk Moss, di mana Tombel pun menyuruh Carla untuk memberitahu Moss untuk datang menemuinya, untuk memberikan suatu perlindungan pada Moss. Dan atas tindakan Tombel tersebut, tentunya menjadi suatu tanda tanya, di mana entah Tombel menginginkan uang haram yang dibawa kabur oleh Moss atau entah ingin membalaskan dendam pada psikopat itu, karena telah menghabisi nyawa pacarnya pada masa lalu. Ternyata hanya Tombel lah yang tahu. Di tempat lain atas kejadian sebelumnya, ternyata Moss bukanlah seseorang yang mencerminkan kepribadian yang baik, melainkan Moss ternyata seseorang yang uling dan haus akan uang, di mana Moss pun rela mempertaruhkan nyawanya demi untuk memiliki sekoper uang yang ia temukan dengan cuma-cuma. Sementara itu di sebuah gedung pencakar langit, kini seorang bandar narkoboy pun sedang berdiskusi dengan seorang pembunuh bayaran lainnya, yang bernama Wells.
Di mana Wells pun mendapatkan suatu jobs untuk merebut kembali uang haram yang dibawa Moss, dan juga untuk membunuh seorang psikopat, Anton, yang telah membunuh 5 anak buahnya pada beberapa hari yang lalu. Dan kini Moss pun menyewa penginapan lainnya, di mana Moss pun dibuat kebingungan, di mana ketika Moss pergi ke suatu tempat, psikopat Anton pun selalu mengetahui kediaman Moss berada. Dan pada saat Moss menggeledah isi koper yang dibawanya, Moss pun terkejut melihat suatu alat pelacak di dalamnya. Namun naas pada saat Moss akan membuang alat pelacak itu, seorang psikopat Anton pun ternyata sudah berada di penginapan di mana psikopat itu telah membantai semua penjaga di penginapan tersebut, dan pada saat Moss bersiap-siap menembak psikopat itu, tiba-tiba dan atas tembakan yang mengenai tubuh Moss, membuat Moss pun terluka berceceran darah, di mana pada saat Moss mencoba melarikan diri menaiki sebuah mobil, tak lama supir mobil itu pun tertembak tepat di kepalanya. Menyadari bahwa melarikan diri bukanlah salah satu pilihan yang tepat, lantas Moss pun mencoba melawan psikopat itu dengan menembaknya berulang kali, di mana dengan luka tembakan yang psikopat itu dapatkan, membuat psikopat itu pun pergi dan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pertarungannya. Dan di sisi lain di suatu perbatasan kota, Moss pun berjalan di sepanjang jalan trotoar dengan menahan rasa sakit atas lukanya, di mana dengan darah yang terus bercucuran, membuat Moss pun perlahan-lahan kehilangan kesadarannya. Dan sebelum hal itu terjadi, lantas Moss pun mencoba menyembunyikan koper yang dibawanya, dengan melempar koper tersebut ke suatu tempat. Dan pagi hari pun tiba, di mana kini psikopat Anton pun sedang berdiam diri di sebuah apoteker, di mana atas luka yang ia dapatkan, tentunya Anton pun memerlukan obat-obatan untuk mengobati lukanya. Di mana dengan ide gilanya, Anton pun membakar mobilnya sendiri, demi mencuri beberapa obat-obatan, untuk mengobati luka tembakan yang dia dapatkan. Dan kini Moss pun terbangun dari komanya, di mana Moss pun terkejut melihat Wells ada di depannya, di mana Wells pun mencoba meminta Moss untuk mengembalikan sebuah koper yang Moss temukan sebelumnya, di mana Wells pun mencoba untuk memberikan kesepakatan, di mana jika Moss memberikan koper itu dalam keadaan utuh maka Wells pun akan menjamin keselamatan Moss dan juga istrinya dari teror seorang psikopat Anton yang ingin membunuhnya. Dan pada saat Wells akan kembali ke tempat asalnya, tiba-tiba psikopat Anton pun datang mengikutinya, di mana karena Wells telah mengganggu dan ikut campur dalam rencananya, lantas Anton pun dengan kejam menembak Wells hingga tewas. Di sisi lain pada saat Moss akan menghubungi Wells, Moss pun terkejut mendengar bahwa Wells telah tewas oleh psikopat tersebut, di mana psikopat Anton pun menyuruh Moss untuk menemuinya dan memberikan koper yang Moss temukan sebelumnya jika Moss ingin tetap hidup. Namun jika Moss menolaknya maka psikopat itu tak segan-segan akan membunuh Moss dan juga istrinya. Di sisi lain dengan senjata andalannya psikopat Anton pun pergi ke suatu tempat untuk membunuh seorang bandar narkoboy yang mencoba untuk mengganggunya. Karena keadaan semakin rumit, bahkan otak pun sulit untuk berpikir, lantas Moss pun menghubungi istrinya untuk menemuinya di suatu bandara, di mana Moss pun menyuruh istrinya dan juga ibunya untuk pergi meninggalkan kota demi keselamatan hidupnya. Dan pada saat perjalanan Carla pun tidak menyadari bahwa beberapa orang tak dikenal sedang mengikutinya. Dan di waktu bersamaan psikopat itu pun sedang membegal suatu mobil untuk dia pakai pergi ke suatu bandara. Di sisi lain Carla pun menyuruh Sheriff Tombel untuk menemuinya di suatu bandara, di mana Carla pun mencoba menagih janji Tombel untuk memberikan suatu perlindungan untuk suaminya. Dan pada saat Tombel datang ke tempat yang dijanjikan, tak lama Tombel pun melihat suatu keributan yang disertai tembakan, yang dimana ternyata Moss pun telah tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Sementara itu Carla yang mengetahui hal tersebut, tentunya sangat terpukul dan tak menyangka bahwa Moss telah menemui ajalnya. Di sisi lain Sheriff pun menyadari bahwa saat ini bukan lagi masa keemasannya, di mana dengan usianya, Tombel pun seharusnya sudah harus pensiun menikmati uang pensiunannya. Di mana faktanya Tombel pun tidak bisa menangkap psikopat Anton yang selalu satu langkah di depannya. Dan tak hanya kehilangan Moss, Carla pun harus kehilangan ibunya yang tewas oleh suatu penyakit kanker yang menggerogoti tubuhnya. Sesampainya di rumah, Carla pun terkejut melihat psikopat Anton sedang menunggunya, di mana dengan janjinya kepada Moss, setelah membunuhnya, psikopat itu pun akan membunuh istrinya. Dan film pun berakhir.